dengarkan baik-baik, karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang mendalam. Sebuah kebenaran yang dapat mengubah cara pandangmu tentang cinta dan hubungan. Mengapa begitu banyak orang, dalam pencarian mereka akan cinta, justru berakhir dengan kebingungan, patah hati, atau bahkan lebih buruk, terjebak dalam hubungan yang perlahan-lahan menghancurkan jati diri mereka. Apakah ini hanya nasib buruk, sebuah putaran kejam dari takdir, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang pada dasarnya salah dalam cara kita mendekati cinta dan ketertarikan sejak awal. Pikirkanlah, kita hidup di zaman di mana hubungan didorong oleh dorongan hati, emosi yang cepat berlalu, ketertarikan yang dangkal, dan kebutuhan yang hampir putus asa untuk tidak sendiri. Namun, kesepian tetap ada, angka perceraian meningkat, orang-orang berganti pasangan, selalu mencari, namun tidak pernah puas. Mengapa? Karena mereka belum menanyakan pertanyaan paling penting. Apakah keinginanku selaras dengan kehendak Tuhan? Atau hanya manifestasi dari ketakutanku, ketidakamananku, atau nafsu egoisku? Bayangkan sebuah situasi yang mungkin tidak asing bagimu. Ada seorang pria atau wanita yang lelah menunggu, lelah melihat orang lain menjalin hubungan, lelah dengan kesepian yang menggerogoti rasa berharga mereka. Maka, mereka menurunkan standar mereka, meyakinkan diri bahwa hubungan apapun lebih baik daripada tidak ada hubungan sama sekali. Mengabaikan tanda-tanda bahaya, membungkam intuisi mereka, dan menyingkirkan naluri yang dirancang Tuhan untuk melindungi mereka. Dengan melakukan ini, mereka mengorbankan potensi mereka demi kepuasan instan, mengira bahwa keputusasaan mereka adalah petunjuk ilahi. Inilah jebakan yang menjerat begitu banyak orang. Mereka beranggapan bahwa jika mereka menginginkan sesuatu, jika mereka tertarik pada seseorang, itu pasti tanda dari Tuhan. Tapi izinkan aku bertanya, apakah Tuhan akan menempatkanmu dalam situasi yang bertentangan dengan prinsip kebijaksanaan, harga diri, dan kesabaran? Apakah Dia akan memasangkanmu dengan seseorang yang menghambat pertumbuhanmu, yang memperkuat ketidakamananmu alih-alih memanggilmu ke standar yang lebih tinggi? Atau lebih mungkin bahwa kamu hanya lelah menunggu dan menyebut ketidaksabaranmu sebagai kehendak Tuhan? Karena itu lebih mudah daripada menghadapi kebenaran. Menunggu orang yang tepat bukanlah tentang duduk diam dan berharap cinta jatuh dari langit. Tidak, ini tentang persiapan, tentang transformasi, karena hubungan yang benar-benar berasal dari Tuhan. Hubungan yang mengangkatmu alih-alih merendahkanmu, mengharuskanmu menjadi pribadi yang layak menerima berkat itu. Dan jika kamu tidak terlibat dalam proses itu, jika kamu tidak secara aktif memperbaiki dirimu secara rohani, emosional, dan intelektual, katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu tunggu? Inilah kebenaran yang keras. Jika keinginanmu berasal dari Tuhan, itu tidak akan membuatmu cemas, putus asa, atau gegabah. Itu akan membuatmu disiplin, bijaksana, dan sabar. Itu tidak akan menjauhkanmu dari nilai-nilaimu. Itu akan memperkuatnya. Dan jika itu tidak terjadi, mungkin keinginan yang kamu ikuti sama sekali bukan dari Tuhan. Mari kita bicara jujur. Jika kamu berjuang dalam hubungan, jika kamu terus jatuh cinta pada orang yang salah, jika cinta terasa seperti sesuatu yang selalu lolos dari genggamanmu, kamu harus mengajukan pertanyaan serius. Apakah ini terjadi padamu? Atau apakah kamu yang membuatnya terjadi? Orang-orang suka menyalahkan takdir. Mereka akan berkata, mungkin aku hanya kurang beruntung dalam cinta, atau mungkin belum waktunya bagiku. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa sebagian besar waktu, itu bukan takdir, bukan nasib buruk, bahkan bukan tentang waktu Tuhan. Ini tentang dirimu. Ini tentang pilihan yang kamu buat, orang-orang yang kamu kejar, standar yang kamu tolak untuk tetapkan karena di lubuk hatimu, kamu takut sendirian. Dan apa yang dilakukan orang-orang yang putus asa? Mereka menurunkan standar mereka. Mereka menerima apa adanya. Mereka meyakinkan diri bahwa hubungan apapun lebih baik daripada tidak ada hubungan. Dan ketika itu terjadi, bukan Tuhan yang memimpin mereka, melainkan ketakutan.
Izinkan aku menceritakan sebuah kisah. Aku mengenal seorang pria. Sebut saja dia David. David memiliki hati yang baik. Dia ingin menikah, membangun keluarga, memiliki pasangan hidup. Tapi seiring berjalannya waktu, dia melihat teman-temannya menikah, membentuk keluarga, maju, dan dia mulai panik. Dia mulai memandang kesendiriannya sebagai penyakit, sesuatu yang harus disembuhkan secepat mungkin. Jadi, dia berpegang pada orang pertama yang memberinya perhatian. Dia mengabaikan tanda-tanda peringatan, keraguannya sendiri, dan yang terburuk, dia mengabaikan Tuhan. David berpikir bahwa karena dia sangat menginginkan hubungan itu, pasti itu dari Tuhan. Tapi inilah kebenarannya. Tuhan tidak bekerja sesuai jadwalmu. Dia tidak mengirimkan seseorang hanya karena kamu lelah menunggu. Dan jika kamu harus memaksakan sesuatu, memanipulasinya, meyakinkan diri bahwa itu baik-baik saja, maka itu bukan dari dia. Apa yang terjadi? Hubungan itu menghancurkannya, menggurasnya secara emosional, membuatnya mempertanyakan nilai dirinya, identitasnya, bahkan imannya. Dan ketika akhirnya berakhir, dia tidak hanya patah hati, dia juga pahit. Dan kepahitan adalah salah satu hal paling berbahaya yang bisa dibawa seseorang karena itu mendistorsi seluruh pandangan mereka tentang dunia. Inilah yang terjadi ketika kamu membuat keputusan berdasarkan ketakutan alih-alih kebijaksanaan, dan mari kita jujur secara brutal. Keputusasaan itu menjijikkan. Apakah kamu pikir menjadi needy akan membuat seseorang mencintaimu? Tidak. Orang-orang tertarik pada kompetensi, kepercayaan diri, harga diri. Kamu tidak bisa mengharapkan seseorang menginginkanmu jika kamu tidak membawa diri sebagai pribadi yang berharga. Kamu tidak bisa mengharapkan hubungan berkualitas tinggi jika kamu masih menerima situasi berkualitas rendah karena takut. Kebenarannya adalah, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa adanya dirimu. Dan disinilah kebanyakan orang salah. Mereka berpikir pernikahan adalah hadiah, sebuah imbalan yang diberikan begitu saja ketika waktunya tepat, tapi bukan begitu cara kerjanya. Pernikahan yang nyata, tahan lama, tampil makna, adalah tanggung jawab. Ini bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi tentang menjadi orang yang tepat. Dan jika kamu tidak secara aktif mengembangkan dirimu, secara mental, emosional, rohani, maka kamu tidak sedang menunggu Tuhan. Kamu sedang membuang waktu. Jadi, izinkan aku bertanya, apakah kamu menghabiskan hari-harimu untuk menunggu, berharap, bertanya-tanya, kapan orang yang tepat akan muncul? Atau apakah kamu sedang mempersiapkan diri untuk momen itu? Apakah kamu sedang membangun dirimu menjadi tipe orang yang benar-benar diinginkan oleh pasangan yang kuat dan saleh untuk berkomitmen? Karena jika tidak, kamu tidak punya masalah hubungan. Kamu punya masalah dengan dirimu sendiri. Dan itulah saat semuanya berubah ketika kamu berhenti mengejar, berhenti memaksakan, berhenti menerima orang-orang yang tidak pernah ditakdirkan untukmu. Karena ketika kamu melakukannya, kamu mulai berjalan selaras dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari doronganmu sendiri. Kamu mulai berjalan selaras dengan kebijaksanaan, tujuan, kesiapan sejati untuk kehidupan yang kamu katakan kamu inginkan. Dan ketika itu terjadi, orang yang tepat tidak perlu dikejar. Mereka akan mengenalimu, karena kamu akhirnya menjadi seseorang yang layak dikenali. Izinkan aku bertanya lagi, jika kamu harus mengejar seseorang, jika kamu harus meyakinkan mereka untuk menginginkanmu, apakah itu benar-benar cinta, atau hanya keputusasaan? Dan jika kamu terus-menerus membungkuk, mengecilkan dirimu hanya untuk membuat hubungan berjalan, bisakah kamu jujur mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, atau hanya penolakanmu untuk menerima kenyataan? Orang-orang punya kebiasaan menyalahkan Tuhan atas keputusan buruk mereka. Mereka berkata, "Ya, aku sudah berdoa untuk ini," atau mungkin ini hanya ujianku, perjuanganku. Tapi jika kita jujur secara brutal, yang mereka lakukan adalah menghindari tanggung jawab. Mereka menggunakan iman sebagai perisai terhadap kebenaran yang tidak ingin mereka hadapi, bahwa merekalah yang memilih penderitaan mereka. Aku tahu ini terdengar keras,
Tapi pikirkan, mengapa begitu banyak orang berjuang dalam hubungan? Apakah karena mereka belum bertemu yang satu-satunya? Karena Tuhan sedang menguji mereka? Atau karena mereka sendiri belum menjadi pribadi yang siap untuk hubungan yang serius? Berkomitmen dan bermakna. Inilah sesuatu yang kebanyakan orang tidak ingin dengar. Cinta tidak diberikan kepadamu sebagai hadiah. Cinta adalah cerminan dari apa yang mampu kamu pertahankan. Jika kamu menginginkan sesuatu yang kuat, stable, dan sehat, tapi kamu sendiri insecure, cemas, putus asa, maka kamu akan menarik tepat apa yang kamu takuti. Karena hubungan bukanlah sihir. Mereka tidak mengubahmu menjadi orang yang lebih baik. Justru sebaliknya, mereka mengeksposmu. Mereka mengungkap semua kelemahanmu, semua luka yang belum sembuh, dan memperbesarnya. Dan ketika itu terjadi, orang-orang melakukan salah satu dari dua hal: mereka menyalahkan takdir, atau mereka menyalahkan Tuhan. Izinkan aku menceritakan kisah lain. Aku mengenal seorang wanita. Sebut saja dia, Emily. Emily baik, ambisius, sangat berkomitmen pada imannya. Tapi Emily punya satu ketakutan besar sendirian. Dia melihat teman-temannya menikah, memposting foto-foto sempurna di media sosial, dan itu membuatnya merasa tertinggal. Jadi, dia menurunkan standarnya. Dia meyakinkan diri bahwa jika seseorang memberinya perhatian, itu pasti tanda dari Tuhan. Tapi inilah masalah dengan keputusasaan: itu membutakanmu. Itu membuatmu merasionalisasi tanda-tanda bahaya, menerima kurang dari yang kamu tahu benar, dan membuang-buang tahun dalam hubungan yang tidak pernah ditujukan untukmu. Dan itulah yang terjadi pada Emily. Dia menghabiskan 5 tahun dengan pria yang tidak pernah benar-benar menghargainya, yang tidak pernah benar-benar melihatnya. Dan ketika pria itu akhirnya pergi, dia tidak hanya patah hati, dia marah. Bukan pada pria itu, tetapi pada Tuhan. Dia bertanya, "Mengapa engkau membiarkan aku melalui ini?" Tapi dia tidak pernah mengajukan pertanyaan yang lebih penting. Mengapa aku memilih ini untuk diriku sendiri? Orang-orang ingin percaya bahwa cinta adalah tentang menunggu, bahwa jika mereka berdoa cukup keras, jika mereka tetap sabar, maka orang yang tepat akan muncul secara ajaib. Tapi bukan begitu cara hidup bekerja, karena menunggu bukanlah persiapan, bukan pertumbuhan, dan bukan iman jika itu berakar pada ketakutan. Kebenarannya adalah, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa adanya dirimu. Dan jika kamu masih berjuang, jika kamu masih berurusan dengan pola-pola toksik yang sama, jika kamu terus menemukan dirimu dalam hubungan yang mengurasmu alih-alih membangunmu, maka masalahnya bukan di luar, melainkan di dalam dirimu. Dan itu adalah pil pahit untuk ditelan. Karena itu berarti, cinta bukanlah sesuatu yang kamu temukan, melainkan sesuatu yang harus kamu perjuangkan, sesuatu yang harus kamu persiapkan, dan persiapan berarti tanggung jawab, pengorbanan, disiplin. Jika kamu tidak secara aktif berkembang, jika kamu tidak bertumbuh dalam kebijaksanaan, kematangan emosional, dan harga diri, maka meskipun Tuhan mengirimkan orang yang tepat hari ini, kamu tidak akan siap untuk mereka. Kamu bahkan tidak akan mengenali mereka. Jadi, inilah pertanyaan sebenarnya. Apakah kamu benar-benar menunggu Tuhan, atau menggunakan Tuhan sebagai alasan untuk menghindari menjadi pribadi yang perlu kamu jadi? Karena inilah kebenaran terakhir. Momen yang menentukan cinta bukanlah sesuatu yang terjadi padamu, melainkan sesuatu yang terjadi melalui dirimu. Dan saat kamu berhenti mengejar, berhenti memaksakan, berhenti mengorbankan jati dirimu hanya untuk diinginkan, itulah saat kamu akhirnya menjadi layak untuk cinta yang kamu minta. Dan ketika kamu menjadi layak, kamu tidak perlu lagi mengejar. Orang yang tepat akan melihatmu, dan mereka akan memilihmu, karena kamu akhirnya menjadi seseorang yang layak dipilih. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk itu, atau kamu masih menunggu? Berapa kali kamu mendengar orang berkata, "Aku belum bertemu orang yang tepat," seolah-olah cinta adalah perburuan harta karun, seolah-olah orang yang tepat ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan.
Tapi bagaimana jika alasan kamu belum menemukan mereka bukan karena mereka hilang, melainkan karena kamu yang hilang? Bagaimana jika alasan cinta belum menemukanmu adalah karena kamu belum menjadi pribadi yang mampu mempertahankannya? Orang-orang berpikir bahwa cinta adalah tentang menemukan orang yang tepat. Tapi bagaimana jika itu sepenuhnya terbalik? Bagaimana jika tantangan sebenarnya bukan menemukan seseorang, melainkan menjadi seseorang, menjadi pribadi yang mampu menjalani hubungan yang mendalam, bermakna, dan tahan lama? Karena cinta sejati bukan tentang chemistry, waktu, atau takdir. Ini tentang kompetensi, tanggung jawab, kemampuanmu untuk berkomitmen pada manusia lain dengan cara yang stabil, penuh pengorbanan, tambah makna. Dan itu tidak terjadi begitu saja. Itu harus diperjuangkan. Namun, orang-orang hanya duduk dan menunggu. Mereka menggeser aplikasi kencan, berdoa untuk pasangan, memandang pasangan lain dengan iri dan berpikir, mengapa bukan aku? Tapi inilah kebenaran yang keras. Kebanyakan orang tidak berjuang dalam hubungan karena mereka belum bertemu yang satu-satunya. Mereka berjuang karena mereka sendiri belum siap untuk apa yang dituntut oleh cinta. Izinkan aku menceritakan kisah terakhir. Aku mengenal seorang pria. Sebut saja, dia Jake. Jake adalah pria yang baik, cerdas, lugu, ambisius. Tapi Jake punya satu kelemahan fatal. Dia percaya bahwa cinta akan datang begitu saja kepadanya. Bahwa suatu hari dia akan bertemu seorang wanita yang secara ajaib mengubah hidupnya. Jadi, dia menunggu. Dan sambil menunggu, dia menyia-nyiakan tahun-tahun dalam hubungan yang tidak berarti. Mengejar wanita yang tidak menghormatinya. Menerima situasi yang mengurasnya. Dan setiap kali hubungan itu berakhir, dia menyalahkan mereka. Tapi dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Karena Jake tidak siap untuk cinta. Dia tidak disiplin, tidak konsisten secara emosional, kekurangan tujuan, era, dan stabilitas. Dan alih-alih menjadi pria yang layak dipilih, dia menjadi pria yang selalu mengejar, selalu mencari, selalu bertanya-tanya, mengapa cinta tidak berhasil untuknya? Tahukah kamu apa yang akhirnya menghancurkannya? Suatu hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa, baik, kuat, sangat berakar pada nilai-nilainya. Wanita itu melihat potensinya, menyukainya. Tetapi ketika tiba waktunya untuk sesuatu yang serius, dia pergi. Dan ketika Jake bertanya mengapa, wanita itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia lupakan. Aku tidak berpikir kamu siap untuk jenis cinta yang aku butuhkan. Itu menghancurkannya. Karena untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia memang tidak siap. Cinta bukanlah hadiah untuk niat baik. Bukan sesuatu yang kamu tunggu, melainkan sesuatu yang harus kamu persiapkan. Dan persiapan itu putel. Itu berarti belajar mengelola emosimu alih-alih dikuasai olehnya. Itu berarti mengembangkan disiplin agar kamu tidak menjadi beban bagi orang yang kamu klaim cintai. Itu berarti menghadapi ketidakamananmu alih-alih mengharapkan orang lain menyembuhkannya untukmu. Karena pernikahan yang nyata, fungsional, dan tahan lama, bukan tentang romantisme. Ini tentang kompetensi, tentang kemampuan untuk menanggung penderitaan bersama tanpa hancur. Dan jika kamu belum mampu menanggung penderitaan dengan baik, jika kamu belum mampu mengambil tanggung jawab, maka kamu belum siap untuk menikah. Tidak peduli seberapa yakin kamu merasa. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukan, di mana pasangan masa depanku? Melainkan, apakah aku siap menerima mereka? Karena inilah kebenaran yang brutal. Ketertarikan bukan tentang keinginan, melainkan tentang nilai. Dan jika kamu tidak membawa nilai, jika kamu bukan seseorang yang siap secara emosional, rohani, dan praktis untuk hubungan serius, maka tidak peduli seberapa besar kamu menginginkan cinta, kamu tidak akan bisa mempertahankannya. Karena cinta bukanlah sesuatu yang hanya terjadi padamu, melainkan sesuatu yang mengharuskanmu menjadi seseorang yang layak dipilih. Inilah tantanganku untukmu: berhenti menunggu, berhenti menyalahkan takdir, berhenti berasumsi,
bahwa alasan kamu masih sendiri adalah karena orang yang tepat belum muncul. Sebaliknya, lihat dirimu dengan jujur dan tanyakan, apakah aku benar-benar siap untuk beban cinta? Karena saat kamu berhenti mencari dan mulai menjadi, itulah saat semuanya berubah. Dan ketika kamu akhirnya mencapai titik itu, ketika kamu telah membangun sesuatu yang nyata, ketika kamu telah mengembangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan stabilitas, maka cinta tidak akan menjadi sesuatu yang kamu kejar. Itu akan mengenalimu, dan ketika momen itu tiba, kamu akan mengerti pasangan masa depanmu tidak pernah hilang. Kamulah yang hilang. Dengarkan dengan saksama, karena inilah kebenaran yang tidak ingin didengar. Siapapun kamu tidak mendapatkan cinta yang kamu inginkan. Kamu mendapatkan cinta yang kamu persiapkan. Dan persiapan sehati. Itu sulit. Itu menyakitkan. Itu mengharuskanmu melihat dirimu dengan jujur dan bertanya, apakah aku tipe orang yang mampu menanggung beban cinta? Karena, jangan salah, cinta tidak ringan. Cinta tidak mudah. Cinta adalah tanggung jawab, tugas, pengorbanan. Dan jika kamu belum menjadi pribadi yang mampu menahan kesulitan, yang mampu berkomitmen sepenuhnya, yang mampu berdiri teguh ketika hidup pasti runtuh di sekitarmu, maka tidak ada jumlah romantisme, ketertarikan, atau niat baik yang akan menyelamatkanmu. Karena cinta tidak memperbaiki dirimu, itu mengeksposmu, itu mengungkap retakan dalam karaktermu, itu memperbesar kelemahanmu. Dan jika kamu belum membangun dirimu menjadi seseorang yang cukup kuat, cukup bijaksana, cukup disiplin untuk menangani beban itu, maka cinta tidak akan memberkatimu. Itu akan menghancurkanmu. Jadi, berhenti menunggu, berhenti mengejar, berhenti membuang waktu pada orang-orang yang memvalidasi ketidakamananmu alih-alih menghadapinya. Ambil alih penuh atas hidupmu. Kembangkan dirimu menjadi seseorang yang pantas mendapatkan jenis hubungan yang kamu inginkan. Karena inilah realitas yang brutal. Jika kamu tidak menganggap serius pertumbuhan pribadi, jika kamu tidak menjadi kuat, stable, kompeten, maka orang yang tepat bisa berdiri di depanmu, menatap matamu, dan tetap pergi. Bukan karena mereka tidak melihat potensimu, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena kamu tidak siap. Dan itulah tragedi terbesar dari semuanya. Jadi, tanyakan pada dirimu, ketika momen itu tiba, ketika cinta akhirnya menemukanmu, akankah kamu menjadi seseorang yang layak dipilih? Karena cinta bukanlah hadiah yang diberikan kepada yang tidak siap, melainkan tanggung jawab yang dipercayakan kepada yang mampu. Dan jika kamu tidak bangkit untuk tanggung jawab itu, cinta tidak akan tinggal. Itu akan berlalu begitu saja.